Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru semuanya. Rekan-rekan saya yang sangat saya banggakan juga tentunya anak-anak peserta didik, khususnya SMA Negeri 1 Kota Mungkit yang sangat saya cintai pula. Nah, kali ini izinkanlah kami memberikan beberapa sharing saja terkait bagaimana sih cara memahami kurikulum Merdeka Belajar. Dan ini merupakan video aksi nyata kami terkait topik Merdeka Belajar. Nah, saya pribadi adalah Tarsius Joni Prasetyo Wardono SPD dari guru SMA Negeri 1 Kota Mungkit. Oke, di sini kita akan belajar bareng ya Bapak Ibu guru semuanya terkait Merdeka Belajar. Apakah Merdeka Belajar itu terus kita merdeka semerdeka-merdekanya tanpa aturan dan yang lainnya? Tentu saja dalam hati Bapak Ibu guru pasti juga berpikir bahwa tidak seperti itu. Nah, terus Merdeka Belajar itu yang seperti apa? Oke, pada kesempatan ini perkenankanlah kami untuk memberikan sharing sedikit terkait Merdeka Belajar. Triknya mudah kok, dan ini sangat mudah untuk dipahami pula. Oke, lanjut. Nah, kita tahu sendiri bahwa Bapak Pendidikan kita Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantoro, memiliki konsep yang sangatlah sederhana namun sebetulnya penuh dengan makna. Konsep apa yang mau disampaikan oleh beliau adalah bahwa pendidikan itu diibaratkan sebuah taman. Ki Hajar Dewantoro tidak memberikan gambaran bahwa konsep pendidikan kita itu adalah bangunan yang megah, bukan seperti itu, ataupun sesuatu yang kaku, tidak, tempat yang seram juga tidak, tapi sebuah taman. Artinya bahwa kalau kita berjalan ke taman, kita pasti akan mencari ketenangan, ibarat kata safe healing lah. Nah, di taman itu ada berbagai macam tanaman dengan karakteristiknya dan keistimewaannya. Layaknya peserta didik kita, layaknya anak-anak kita, siswa-siswa kita yang kita banggakan. Tentunya Ki Hajar Dewantoro memiliki konsep pendidikan bahwa pendidikan itu adalah sebuah taman yang menyenangkan, di mana setiap tumbuhan yang berbeda-beda itu bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, kita sebagai berkata tukang kebunnya, kita mencoba untuk memberikan pupuk, namun tidak mengubah karakteristik dan kekasan dari setiap tanaman, sehingga tanaman itu bisa kita rawat dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap orang yang datang, setiap orang yang mengenal pendidikan di Indonesia, itu yang mereka tahu adalah pendidikan itu sesuatu yang menyenangkan dan menumbuhkan nilai-nilai kebaikan serta harmoni. Itu yang bisa saya tangkap dari istilah atau konsep pendidikan grand mapping dari pendidikan di Indonesia, yakni sebuah taman untuk self healing bareng-bareng ya, supaya pendidikan itu tidak serem ya, harus asik. Next, ketika berbicara terkait topik Merdeka Belajar ini, maka ada 5 poin utama yang disampaikan, yakni pertama adalah kita harus sebagai pendidik itu sadar bahwa kita memiliki passion atau pengabdian kita adalah sebagai seorang pendidik, dan kita paham betul peran-peran sebagai seorang pendidik, tidak hanya sebagai seorang educator, tidak hanya seorang yang cuma memberikan materi atau knowledge kepada anak-anak kita, namun kita betul-betul bisa menuntun anak-anak kita dari yang tidak tahu, tidak hanya kognitif, namun betul-betul kita menuntun lahir dan batin anak-anak, kita menuntun karakter peserta didik anak. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita diberikan kebebasan, diberikan ruang yang cukup untuk bisa lebih mengenali diri kita sendiri sebagai pendidik, juga lebih mengenali peserta didik kita, sehingga peserta didik tersebut bisa mengembangkan potensinya dengan maksimal. Oke, yang kedua topiknya adalah terkait poin kedua, yakni mendidik dan mengajar. Nanti akan kita bahas apa sih bedanya mendidik dan
mengajar itu. Yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Oke, yang materi keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Karena kita tahu sendiri bahwa karakter building itu hal yang sangatlah penting. Next, yang kelima adalah pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi ada 5 nggih, Bapak Ibu guru semuanya. Nah, selanjutnya mari kita coba kupas bareng-bareng mulai dari kenali diri dan peran kita sebagai seorang pendidik. Kita tahu sendiri bahwa sebelum menjadi seorang guru kita harus sadar dulu bahwa kita, sekali lagi, kita itu penuntun. Kita menuntun anak-anak untuk mengoptimalkan semua potensinya, untuk kita bisa berpihak pada pengembangan anak, kebutuhan anak, dan memberikan atmosfer yang nyaman, yang menyenangkan kepada peserta didik. Nah, yang sehingga sebagai seorang peserta didik kita juga tidak bisa hanya merasa cukup dengan apa yang sudah kita pelajari di bangku kuliah, karena zaman berganti, kondisi juga berganti, murid juga berganti, dan kita harus menjadi seorang guru pembelajar seumur hidup atau never ending learning. Berikutnya, apa sih tujuannya dari kita mendidik anak-anak kita? Kita membentuk manusia-manusia merdeka. Manusia merdeka di sini artinya manusia yang betul-betul bisa mengetahui potensinya, merasa nyaman dengan pendidikan yang ada, pembelajaran yang kita ampu, dan pada akhirnya menjadi pribadi yang utuh dan mandiri, siap dalam dunia kerja maupun siap dalam bergaul di masyarakat, menjadi pribadi-pribadi yang unggul tentunya. Nah, pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah menjadi pendidik yang relevan, Bapak Ibu? Relevan artinya apakah kita hanya duduk diam, kemudian memberikan materi LKS, kemudian kerjakan ini, kerjakan halaman sekian, atau kita mau mencoba untuk sedikit memahami peserta didik kita, sudah eranya, sudah generasinya sudah lebih dari era milenial, artinya sudah memahami berbagai macam teknologi, dan kita harus paham betul era sudah berganti, kita juga harus tahu relevansinya. Sebagai seorang pendidik kita harus mengikuti perkembangan zaman, sampai pada akhirnya kita bisa menuntun kodrat anak dengan hadir secara utuh dan bermakna. Pembelajaran tidak hanya men-sharingkan atau kita memberikan materi secara kognitif, namun bagaimana pembelajaran itu bermakna bagi siswa. Siswa tidak hanya mengingatnya, sebagai seorang guru kita adalah role model bagi siswa yang memberikan situasi yang nyaman, sehingga pembelajaran itu betul-betul diingat dan dikangeni anak-anak kita. Berikutnya, terkait hal itu, maka hal yang bisa saya simpulkan dari kenali diri sebagai pendidik adalah kita harus sadar dan mengenali peserta didik, karena kalau tidak kenal ya tidak sayang kalau kita tidak sadar dengan apa profesi kita dan berbagai macam tugas maupun berbagai macam hal positif yang kita bisa sharingkan ke anak-anak. Kalau kita tidak menikmati apa yang kita lakukan, maka selamanya kita tidak akan memahami bahwa kita seorang pendidik. Maka sadar, kenali, dan mari kita menikmati profesi ini sebagai seorang guru. Berikutnya, tentunya segala hal yang dilaksanakan, proses kita mendidik siswa itu kata kuncinya harus menyenangkan. Jangan hanya menurut kita menyenangkan, namun coba tanyakan ke peserta didik, apakah pembelajaran kita menyenangkan bagi mereka. Berikutnya, nah ini yang penting, cinta tidak hanya ada dalam hubungan saja, namun bagaimana anak mencintai pembelajaran, mencintai pelajaran yang sudah kita berikan ke anak-anak. Betul-betul
anak menjadi terinspirasi dengan belajar yang kita sampaikan, sampai akhirnya anak pada posisi dia menjadi inspirator bagi yang lain juga. Oke, berikutnya kita ke topik yang kedua, mendidik dan mengajar. Sudah pahamkah kita, atau secara pribadi, apakah saya pribadi sudah paham bahwa mendidik dan mengajar itu sesuatu yang berbeda? Ketika kita bicara tentang pengajaran, maka kita akan memberikan ilmu. Ilmu itu tentunya saya yakin bermanfaat bagi peserta didik. Namun apakah cukup kita hanya memberikan ilmu saja? Karena sekarang peserta didik bisa mendapatkannya dari sosial media maupun aplikasi maupun internet, dan sangatlah banyak ilmu tersedia di sana. Sebagai seorang guru yang memberikan pengajaran, kita harus memberikan manfaat yang lebih. Nah, selain pengajaran dalam PMM dikatakan bahwa pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka bisa kita simpulkan bahwa mengajar adalah bagian dari mendidik. Ketika kita hanya menjadi guru yang datang ke kelas kemudian menyampaikan materi dan kemudian pulang, artinya kita baru pada taraf mengajar, hanya memberikan ilmu saja. Namun peran guru sekarang, dan saya yakin dari dulu juga sebagai refleksi kita bersama, kita harus memahami bahwa kita tidak hanya mengajar, namun memberikan keterampilan untuk berpikir, keterampilan untuk mengolah batinnya, mengolah rasa, tidak hanya mengolah pemikiran saja. Ketika anak sudah mendapatkan pendidikan yang baik, maka anak akan tumbuh layaknya pohon padi. Jadi betul-betul kita ketika kita ibarat kata kita menanam padi, kita betul-betul tahu karakteristik padi itu seperti apa. Betul-betul kita menuntun anak dari benih sampai akhirnya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita harus memastikan bahwa dari tanahnya, dari pupuknya, dari sinar mataharinya, membuat nyaman si padi itu atau peserta didik tersebut, sehingga peserta didik tersebut secara utuh dan menyeluruh bisa diberikan tuntunan, tidak hanya diberikan ilmu. Berikutnya terkait pendidikan abad. Pendidikan kita sudah 1 abad, Bapak Ibu guru. Zaman dulu ada istilah lagu, siji loro telu, tangani sedeku. Nampak bahwa pendidikan pada zaman kompeni atau Belanda hanya fokus pada kognitif dan fokus pada materialistik. Hanya fokus bagaimana hasilnya, hanya fokus bagaimana nilainya, dapat nilai berapa. Padahal anak adalah pribadi yang utuh, tidak hanya kognitif, namun juga ada psikomotorik dan ada karakter di situ. Kalau kita hanya berbangga dengan nilai yang bagus karena kognitifnya bagus, maka kita tidak move on dari pendidikan zaman kompeni. Pendidikan yang digaungkan dan yang betul-betul kita pahami bersama, pendidikan yang cocok dengan budaya Indonesia, bukan budaya Eropa atau budayanya kompeni Belanda, itu adalah pendidikan sistem Among. Pendidikan di sistem Among ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah ingar sosung tulodo, artinya ketika kita mendidik peserta didik itu kita bisa menjadi suri teladan bagi mereka. Yang kedua adalah ing madya mangunkarso, di mana kita selalu memberikan motivasi kepada peserta didik, selalu membangun semangat peserta didik. Kemudian tuturi handayani, artinya kita tidak hanya melepas anak dengan tugas, oke kerjakan tugas sekian selesai. Tidak, Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, kita juga memiliki tanggung jawab sebagai orang guru untuk betul-betul memfasilitasi peserta didik kita untuk memahami. Kita juga bisa berdiskusi bersama untuk memecahkan masalah.
Jadi tidak hanya kita memberikan contoh, tidak hanya memberikan semangat, namun kita betul-betul bisa menuntun peserta didik kita dan berdiskusi serta berkolaborasi, sehingga kita menjadi mewujudkan sistem pendidikan sistem AMO. Inarso Suntulodo, Irmadio Monkarso, Tuturi Handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah memberikan semangat kepada peserta didik, dan kita juga selalu mengawal serta menuntun peserta didik kita sampai tuntas dalam hal tidak hanya kognitif, namun juga kepribadian dan pengembangan potensinya. Sehingga kita memahami bahwa pendidikan sistem AMO ini adalah pendidikan yang paling cocok, karena kita bersumber pada nilai falsafah dan budaya Indonesia. Dengan itu maka kita memiliki kebanggaan terhadap budaya. Kita boleh saja sekarang terbentur dengan berbagai macam teknologi dan budaya dari luar, namun apabila kita menerapkan sistem AMO dengan sebaik-baiknya dan membawa anak-anak berbudaya dan bangga dengan budayanya, tandanya kita bisa betul-betul memberikan sisi kepribadian seorang anak Indonesia. Selanjutnya terkait manusia utuh. Manusia utuh itu artinya tidak hanya berpikir saja, namun memiliki budi yang baik, dimulai dari mengolah cita, mengolah rasa, karsa, dan olahraga. Artinya utuh, tidak hanya pintar berpikir, namun juga pintar mengolah emosi, memiliki kehendak dan etika serta tingkah laku yang baik dan sehat tentunya dalam pikiran maupun dalam batinnya. Oke, selanjutnya seperti ini. Jadi bisa dikatakan olah cipta itu berpikir, olah rasa memiliki empati, olah karsa siap untuk berkolaborasi, dan pada akhirnya pendidikan memberikan kemandirian bagi peserta didiknya. 3. Kita sudah berbicara poin pertama terkait sebagai pendidik, dan sekarang kita akan sudah berbicara juga terkait tentang bagaimana pendidikan satu abad dan yang lainnya. Sekarang kita akan ke poin yang ketiga, yakni mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Jadi Bapak Ibu guru, ada kodrat keadaan yang harus kita pahami dari setiap peserta didik. Setiap peserta didik itu memiliki keadaan yang berbeda-beda, keistimewaan yang berbeda-beda pula. Ada 2 macam kodrat, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam karena peserta didik itu tumbuh di alam yang berbeda. Ada yang tumbuh di perkotaan, ada yang tumbuh di pedesaan. Bagaimana kita mendekatkan materi dan teknik pembelajaran dan strategi pembelajaran kita yang mengantar peserta didik kita untuk bisa mengolah, untuk bisa lebih memahami kodrat alam sesuai dengan kodrat alamnya. Kodrat zaman. Zaman sudah berganti. Sekarang sudah eranya teknologi. Artinya kita juga tidak boleh ketinggalan. Kita harus betul-betul bisa menuntun anak bagaimana menggunakan teknologi itu dengan tepat, sehingga kita harus selalu, seperti yang saya katakan di awal, menjadi seseorang guru yang selalu mau belajar. Dan dengan kodrat yang ada, maka akan ada perubahan-perubahan karena alam yang berubah dan zaman yang berubah. Prinsip dalam perubahan itu dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan sebutan asas trikon. Yang pertama adalah kontinu. Kontinu itu bermakna bahwa kemajuan kebudayaan merupakan keharusan, lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Artinya ada kesinambungan. Konvergen, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia, artinya mengerucut. Berikutnya adalah
Kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Dan artinya kita harus punya identitas sebagai sebuah bangsa. Yang keempat, terkait mendidik dan melatih, poin mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama, apakah budi pekerti itu? Kecerdasan budi pekerti adalah kecerdasan dari watak baik peserta didik. Artinya kita sebagai seorang guru harus memiliki komitmen dan pengabdian kita untuk pengembangan watak dan sikap yang baik. Kita memandu peserta didik kita untuk bisa mengolah rasa, karsa, dan cipta ketiga-tiganya. Berikutnya teori konvergensi. Teori konvergensi ini merupakan gabungan dari teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa berpendapat bahwa anak itu adalah kertas yang kosong dan bapak ibu guru yang menulis. Teori negatif berpendapat bahwa anak itu ketika berangkat sekolah dan belajar, anak peserta didik itu sudah memiliki background of knowledge atau mereka sudah mengerti berbagai macam hal dengan kondisi sekarang. Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran sangatlah cerdas menurut saya. Ki Hajar Dewantara menggabungkan keduanya, bahwa kita memahami peserta didik itu harus dituntun. Tidak hanya memandang peserta didik seseorang objek, namun juga subjek aktif untuk proses pembelajaran. Sehingga ketika teori konvergensi ini digunakan, ada watak dan ada intelligible. Watak itu adalah sifat-sifat dasar. Intelligible itu adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan kecerdasannya. Ketika anak hanya paham tentang watak dasar, maka pemarah dan yang lainnya, pemarah, cemas, tidak jujur, itu adalah watak dasar. Namun dengan pendidikan, dengan tuntunan pendidikan dari sisi intelligible, maka kita bisa mengikis, bahkan bisa mengedukasi watak peserta didik kita untuk setidaknya tidak condong kepada watak asli atau watak biologisnya. Lama-kelamaan kita percaya bahwa dengan pencerahan pendidikan, dengan berbagai macam edukasi, berbagai macam tuntunan yang kita lakukan, pada akhirnya peserta didik memahami bahwa watak tersebut memang harus dikurangi, bahkan sebisa mungkin watak tersebut bisa dirubah menjadi watak yang lebih bagus dengan tentunya mengolah cipta, rasa, dan karsanya. Jadi kita percaya bahwa setiap anak memiliki watak. Namun kita seorang guru memiliki berbagai macam pendekatan pembelajaran yang bisa menyelamatkan peserta didik kita dan bisa membuat peserta didik kita maksimal dalam mengolah wataknya menjadi tentunya pribadi yang baik. Berikutnya yang terakhir adalah pendidikan mengantar keselamatan dan kebahagiaan. Selamat dan bahagia. Kata kuncinya adalah selamat dan bahagia. Mengantarkan murid selamat dan bahagia, ada berbagai macam variasi metode dan ekspresi pemahaman dari peserta didik kita. Karena peserta didik kita memiliki kodrat yang berbeda-beda. Apabila mereka dengan kodrat yang berbeda-beda itu bisa kita kembangkan potensinya secara maksimal dengan berbagai macam ekspresi secara maksimal, maka kita bisa mengantarkan murid kita untuk selamat dan bahagia tentunya. Karena mereka merasa bahwa potensi apapun, sedikit pun potensi yang mereka miliki merupakan hal yang penting bagi kita sebagai seorang pendidik dan harus kita kembangkan semaksimal mungkin. Sehingga perlu kita ingat kembali bahwa sistem Among
bisa dikombinasikan dengan momong, atau kita betul-betul mempedulikan peserta didik kita betul-betul bisa menjadi sosok figur orang tua yang baik dalam pendidikan dan akhirnya bisa ngomong. Tentunya kita tahu bahwa Merdeka Belajar di abad 21 memiliki tantangan yang sangatlah menantang bagi kita sebagai seorang pendidik. Namun kita percaya Bapak Ibu Guru dan tidak usah khawatir dengan sistem AMO dan dengan karakter dari Bapak Ibu Guru semuanya yang ngomong dan ngomong tersebut dan selalu mau belajar berbagai macam kemampuan abad 21, kolaborasi, kreativitas dan yang lainnya, maka kita bisa mengantar murid kita dengan selamat dan bahagia. Tentunya untuk membuat murid kita selamat dan bahagia, kita membutuhkan lingkungan pembelajaran yang terbaik. Lingkungan pembelajaran terbaik artinya kita mengedepankan kepentingan murid dan mengajak peserta didik untuk selalu berkolaborasi, selalu memiliki kemampuan untuk mendengarkan apa yang bisa untuk memaksimalkan peserta didik kita. Sehingga ketika kita memiliki mental untuk berkolaborasi, maka kita selalu berpikir untuk kepentingan dan untuk optimalisasi potensi peserta didik. Kesimpulan dari topik Merdeka Belajar, yang pertama adalah kita harus sadar, kita harus kenali diri kita sebagai seorang pendidik. Yang kedua, kita memahami kita tidak hanya mengajar namun harus menuntun atau mendidik. Yang ketiga, dampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, tidak hanya berpikir terkait kognitif nanti berpikir, namun juga harus berpikir pengembangan budi pekertinya. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti tersebut. Dan pada akhirnya tujuannya adalah bagaimana kita membuat peserta kita, didik kita menjadi selamat dan bahagia. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Guru. Sebelum saya menutup sharing video kami pada hari ini terkait aksi nyata Merdeka Belajar, izinkanlah saya membacakan rangkuman dalam sebuah tulisan ini. Tuntunlah peserta didik sesuai perkembangan zamannya. Jadikan manusia yang merdeka dalam cipta, rasa, dan karsa. Dan mari kita selfie bareng-bareng seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Konsep pendidikannya adalah taman. Mari kita menjadi penggarap taman yang memahami karakteristik tanaman yang kita kembangkan sampai akhirnya tanaman itu menjadi harmoni, menjadi sebuah Indonesia yang betul-betul nyaman bagi peserta didik, terutama di bidang pendidikan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.